Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongzi. Dari bab 341 sampai bab 345. Di channel Novel Donghua. Bab 341. Pilar hancur tembok rusak, 9 ular liken. Pup, tiba-tiba seember air terciprat ke hidung Cumu. Cumu masih berfantasi tentang mutasi spesies Mosie berikutnya ketika air dingin langsung membangunkannya. Cumu perlahan membuka matanya. Matanya yang sedikit kabur menatap wanita muda yang panik, Jia Jing, yang sedang memegang seember air. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Apakah tuan muda baik-baik saja? Jia Jing melihat api yang hendak membakar jendela dipadamkan olehnya, dan wajah kecilnya mengeluarkan ekspresi lega. Aku sedang memperkuat atribut apiku. Cumu tertawa getir sambil mengibaskan tetesan air di tubuhnya. Bagaimana bisa Tuan Istana Yu memberinya seorang gadis pelayan yang bodoh seperti itu? Mungkinkah gadis ini tidak tahu bahwa fenomena aneh akan terjadi ketika seorang pelatih hewan peliharaan jiwa memperkuat hewan peliharaan jiwanya di dalam ruang hewan peliharaan jiwanya? Oh, aku takut api itu akan membakar tubuh Tuan Muda. Jadi, wanita muda itu, Jia Jing, menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan bahkan lehernya memerah. Biarkan aku membantumu mengganti pakaianmu yang basah. Jia Jing menatap Cumu yang basah kuyup saat dia berbicara dengan tergesa-gesa. Aku akan berjalan keluar. Aku masih harus memperkuat hewan peliharaan jiwa tipe batuku, dan mungkin ada gerakan yang agak besar. Cumu melambaikan tangannya. Oke. Jia Jing tahu dia telah melakukan kesalahan dan berlari keluar ruangan dengan perasaan malu. Setelah selesai memperkuat diri, Mosie tidak tinggal di ruang hewan peliharaan jiwanya dengan baik. Sebaliknya, dia berlari keluar untuk pamer, dan dengan mudah menggunakan api untuk mengeringkan Cumu. Fase ketiga fase ke-8, kekuatan bertarung raja kelas rendah, cakar tahap ke-8 tengah, dan pertahanan tahap ke-8 semu. Meskipun pertahananmu masih sangat rendah, jika ada kesempatan, aku bisa memberimu sepotong baju sirah jiwa untuk dipakai. Cumu membelai telinga berbulu Mosie dan tertawa saat berbicara. Mosie yang kecil menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, pertahanan yang rendah bukanlah kelemahan Mosie, karena kemampuan menghindarnya dapat menutupinya sampai batas tertentu. Selain itu, dengan cakar tahap ke-8 tengahnya dan kekuatan tekniknya, serangannya mampu mencapai teknik tingkat ke-9. Kenapa kau tidak menyerap sisa energi yang tersisa secara perlahan? Aku akan pergi dan memperkuat Raja Hantu, kata Cumu sambil menepuk Mosie. Mosie yang kecil meringkuk dan dengan patuh berbaring di bahu Cumu. Beberapa ekornya yang berbulu membentuk syal di leher Cumu untuk mencegahnya terjatuh dari bahunya saat dia tidur. Kekuatan bertarung bawaan Raja Hantu merupakan raja kelas rendah, fase dan tahapannya berada pada fase ke-6 tahap ke-9. Dan kristal unsur tipe batu dapat meningkatkannya dari fase ke-6 ke fase ke-7. Memperkuat kristal unsur tidak jauh berbeda dengan memperkuat kristal jiwa dan Cumu sangat akrab dengan proses tersebut. Tak lama kemudian, ia dengan lancar meminta Raja Hantu menyerap kristal unsur tersebut. Cumu membutuhkan hewan peliharaan jiwa dengan kekuatan dan pertahanan absolut. Oleh karena itu, ketika ia memperkuat Raja Hantu, ia menekankan atribut batunya. Raja Hantu layak menjadi hewan peliharaan jiwa tingkat raja. Ia menyerap kristal unsur dengan sangat cepat dan tubuh superiornya praktis tidak membiarkan sedikit pun energi jenis batu menghilang. Kekuatan tipe batu bertahan di tubuh Raja Hantu dan perubahan tubuhnya jelas terlihat dari evolusi dari fase ke-6 ke fase ke-7. Kulit Raja Hantu bagaikan perpaduan batu dan hantu yang membentuk baju zirah yang kuat. Seiring perkembangannya, baju zirah ini tidak lagi tampak kasar dan perlahan berubah mengilap, tampak seperti logam kristal berwarna coklat. Batu kristal gelap, akhirnya memahami tahap awal batu kristal gelap, ya. Cumu bergumam pada dirinya sendiri. Tuan muda, ini adalah batu kokoh gelap tingkat menengah. Kekuatannya tidak jauh dari es menjulang tingkat menengah milik peri udara es. Raja Hantu adalah raja kelas rendah dan tampaknya tidak membutuhkan benda-benda roh penguat. Setelah berevolusi ke tahap ke-7, ia mampu mengendalikan kristalisasi kekuatan tingkat ketiga. Sebelumnya,
Saya merasa aneh karena ia tidak mampu mengendalikan batu kristal gelap tidak lama setelah mencapai tahap ke-6. Akhirnya, ia menundanya sampai sekarang, mungkin menyimpan energinya dan menunggu sampai ia berevolusi untuk melepaskannya sekaligus. Suara Litua terdengar. Batu kristal gelap tingkat menengah. Cumu mengamati dengan saksama, dan benar saja, pertahanan Raja Hantu meningkat satu tingkat. Pertahanan Raja Hantu secara alami sangat kuat. Ketika berada di tahap ke-6 tahap ke-9, pertahanannya berada di tahap ke-7 akhir dan setelah diperkuat, pertahanannya tiba-tiba mencapai tahap ke-8 akhir. Hewan peliharaan jiwa dengan pertahanan terkuat milik Cumu adalah White Nightmare. Pada tahap ke-7 tahap ke-9, pertahanannya mencapai tahap ke-8 tengah, namun, begitu Ghost King mencapai tahap ke-7, pertahanannya langsung melampaui White Nightmare satu tingkat. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diduga oleh Cumu. Hewan peliharaan jiwa peringkat raja adalah hewan peliharaan jiwa peringkat raja. Setelah meningkatkan fase dan tahapannya, bahkan tanpa penguatan item roh, atributnya sangat tidak normal. Cumu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pedang raja melengkung di tangan Raja Hantu dibuat dari kristal kekuatan, dan seiring kristal yang dikendalikan Raja Hantu meningkatkan levelnya. Pedang melengkung itu menjadi lebih mengesankan dan kekuatannya pasti mencapai tahap ke-8 awal. Jika Cumu masih menjelajahi dunia membingungkan tingkat ke-7, kekuatan tirani Raja Hantu pasti akan mampu menyapu bersih beberapa kelompok hewan peliharaan jiwa. Bahkan jika dia memasuki dunia membingungkan tingkat ke-8, pertahanannya yang kuat juga tidak dapat diabaikan. Fase ke-7 tahap kedua. Kekuatan bertarungnya akan segera mencapai fase ke-7 dan tahap ke-9 Soul Pet milikmu. Bukankah Tuan Muda akan berhadapan dengan banyak kalajengking gurun yang kejam? Efek racun tidak efektif terhadap Soul Pet tipe batu, terlebih lagi, kalajengking fase ke-8 itu bahkan mungkin tidak dapat menembus pertahanan Raja Hantu. Dulu, ketika kamu mengambil risiko untuk mendapatkan Raja Hantu ini, hasilnya benar-benar terwujud, kata Litua. Meledaknya kekuatan Raja Hantu memberi Cumu kejutan yang menyenangkan dan dia yang hendak menuju ke dunia membingungkan peringkat ke-8 menjadi semakin percaya diri. Semoga beruntung Tuan Muda, berlatihlah dengan baik selama periode waktu ini di dunia membingungkan tingkat 8. 9 bulan kemudian, saatnya untuk pertarungan yang membuatmu terkenal. Litua akhirnya berubah dari sifat pendiamnya saat ini dan mendorong Cumu untuk terus menantang dirinya sendiri. Setelah Mosie dan Raja Hantu selesai diperkuat, Cumu agak tidak sabar ingin memasuki tanah terlantar kuno yang berwarna emas yang ada di mana-mana itu. Hari itu, Cumu beristirahat semalaman dan memulihkan kekuatan jiwanya yang terpakai. Pagi-pagi sekali, ia meninggalkan istana jiwa, menunggangi Night Thunder Dream Beast menuju ke tanah terlantar kuno. 7 hari kemudian, Cumu muncul sekali lagi di tanah tak terbatas ini. Menatap ke kejauhan di keempat arah. Yang bisa dilihatnya hanyalah pasir kuning abadi yang terus menutupi tanah. Angin dingin yang menggigit masih terus-menerus menebas segalanya. Hal pertama yang dilakukan Cumu adalah menuju ke kota kuno gurun di sisi selatan gurun kuno. Kota kuno di gurun itu penuh dengan kesulitan. Saat ini karena kekuatan tempur Cumu sedang di puncaknya, kemungkinan untuk mendapatkan roh angin kuno itu sedikit lebih tinggi. Ketika Cumu berada di pulau penjara, ia sering memasuki dunia membingungkan tingkat tinggi. Bahkan jika itu adalah dunia membingungkan tingkat 9, ia telah mengambil risiko untuk menjelajahinya. Oleh karena itu, ketika ia tidak bertarung, Cumu tidak merasa bahwa berjalan melalui dunia membingungkan tingkat 8 terlalu sulit. Demi menjaga kekuatan tempur, Cumu akan menahan diri untuk tidak menginginkan harta karun yang bernilai jutaan atau puluhan juta dalam perjalanan. Di gurun ini, setiap keping emas dijaga oleh hewan peliharaan jiwa atau kelompok hewan peliharaan jiwa yang kuat. Jika dia mendambakan setiap benda ini, saat Cumu mencapai kota kuno gurun, hewan peliharaan jiwanya akan terluka. Oleh karena itu, ia harus menahan diri dan tidak tergoda oleh harta karun yang tersebar di mana-mana. Toh, di depannya ada hadiah 100 juta emas. Untuk menghindari pertempuran, Cumu sangat berhati-hati saat melintasi gurun tandus itu. Ia menghabiskan waktu sekitar 3 hari penuh sebelum akhirnya mendekati sisi selatan gurun tandus itu. Dalam perjalanannya, Cumu bertemu dengan banyak hewan peliharaan jiwa yang kuat, di antara mereka,
tidak sedikit makhluk yang berhasil berevolusi dengan sempurna ke fase ke-10. Terjadi peningkatan kekuatan yang sangat besar saat berevolusi dari fase ke-9 ke fase ke-10. Meskipun Cumu mungkin memiliki peluang melawan komandan tahap tengah fase ke-9, jika ia bertemu dengan komandan fase ke-10, hewan peliharaan jiwa Cumu akan sepenuhnya musnah. Malam-malam di Ancient Wasteland sunyi senyap. Awan tipis menyelimuti langit malam dan sinar bulan yang dingin beserta cahaya bintang yang redup menyinari Ancient Wasteland yang bobrok. Tembok kota berbatu di ujung kota kuno gurun itu hampir runtuh. Satu-satunya hal yang mengidentifikasinya sebagai pertahanan kota di masa lalu adalah prajurit-prajurit batu itu. Lahan kosong itu dipenuhi rumput liar dan tanaman rendah. Banyak tanaman merambat menempel pada pilar batu yang terkorosi dan runtuh, melingkari pilar tersebut saat tumbuh. Kadang-kadang, hewan peliharaan berwujud serangga yang aneh akan menggali dari bawah tanah, dan dengan cepat berpindah dari satu reruntuhan ke reruntuhan lainnya. Dalam kegelapan, satu-satunya yang tersisa hanyalah teriakan panik. Kota kuno itu sangat besar. Aku perlu menyimak channel novel Donghua dan menemukan tempat yang cocok untuk masuk. Namun, daerah sekitar tembok kota adalah surga bagi mereka yang suka menjalar, suka rumput, dan suka serangga. Cumu dan Night Thunder Dream Beast perlahan-lahan menyelinap maju dalam kegelapan. Cumu sangat sabar dan mengelilingi tembok kota kuno yang hancur ini untuk mencari tempat untuk dimasuki. Setelah berputar-putar selama hampir 1 jam, Cumu tak berdaya menemukan celah yang sangat sulit ditemukan di antara kota kuno yang bisa dilewatinya. Ini adalah satu-satunya pintu masuk yang relatif aman, tetapi merupakan habitat bagi Nine Snake Lichen tahap awal fase ke-9. Nine Snake Lichen, dunia tumbuhan, jenis rumput, spesies lichen, subspesies Nine Snake Lichen, pangkat komandan. Nine Snake Lichen seperti lumut yang tumbuh di bawah dinding batu yang rusak. Bentuknya menyerupai 9 ular piton dan dari jauh tampak seperti 9 ular liar yang tergeletak di tanah. Jangkauan serangannya melampaui 100 meter. Nine Snake Lichen memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat kuat dan saat mencapai fase ke-10. Setiap soul pet yang melewati 100 meter itu tampaknya merasa sangat sulit untuk melarikan diri dari cakar iblisnya. Itu adalah salah satu soul pet tipe rumput yang sangat buas. Kalau saja bukan karena Cumu mengetahui bahwa lumut 9 ular memakan komandan serangga fase ke-8 saat ia bergerak dalam kegelapan. Cumu mungkin sudah masuk ke dalam perangkap pembunuh tanaman ini. Bab 342, Transformasi Hantu Raja, Pertahanan Mutlak. Bersiaplah untuk bertarung, kata Cumu kepada hewan peliharaan jiwanya. Raja Hantu. Cumu melantunkan mantra, dan memanggil Raja Hantu yang sangat kuat dan defensif di depannya terlebih dahulu. Pertahanan Raja Hantu saat ini mampu bertahan. Hewan peliharaan jiwa tipe rumput tidak memiliki serangan yang sangat kuat karena mereka hanya memiliki banyak teknik yang muncul di saat yang tidak terduga. Yang memungkinkan mereka untuk muncul sebagai pemenang. Tidak. Sudah lama sekali sejak Raja Hantu bertarung dengan sepenuh hati. Sambil menggenggam pedang Raja yang melengkung, Raja Hantu perlahan-lahan muncul dari pola hantu. Aura hantu yang pekat dilepaskan dengan dahsyat dalam kegelapan. Transformasi Hantu Raja. Api hantu mulai membakar tubuh Raja Hantu. Api hantu itu tampak berwarna biru yang tenang. Saat aura Raja Hantu terpancar liar, tubuhnya perlahan membesar. Dalam beberapa detik, tiba-tiba berubah menjadi raksasa hantu setinggi 5 meter. Transformasi Hantu Raja adalah teknik spesies terkuat milik Raja Hantu. Berkat teknik unik ini, Cumu yakin bahwa Raja Hantu adalah hewan peliharaan jiwa tipe kekuatan dan pertahanan yang ideal baginya. Transformasi Hantu Raja Hantu akan menyebabkan kekuatan dan pertahanannya meningkat dalam jumlah besar. Di sisi lain, kecepatannya akan berkurang hingga 80%. Saat ini Cumu membutuhkan Raja Hantu yang memiliki pertahanan luar biasa, jadi dia mengubahnya ke mode pertahanan, langsung menggandakannya. Penggandaan pertahanan memungkinkan pertahanan Raja Hantu mungkin mencapai tahap ke-8 terakhir. Hewan peliharaan jiwa tipe rumput secara alami tidak memiliki serangan yang kuat. Kecuali mereka mengisi daya teknik untuk jangka waktu yang lama, hampir mustahil bagi mereka untuk melepaskan teknik kekuatan tingkat ke-9. Selain itu,
Bahkan jika itu adalah teknik kekuatan tingkat ke-9, itu bahkan berpotensi tidak dapat langsung membunuh Raja Hantu tingkat ke-8 terakhir. Setiap kali Nine Snake Lycan menyerang, ia akan meninggalkan jurang yang mengerikan sepanjang 100 meter di tanah. Serangan yang mendekati tingkat ke-9 ini akan menyebabkan luka tingkat menengah pada hewan peliharaan jiwa Cumu lainnya. Lebih jauh lagi, ia melancarkan serangan dengan sangat cepat dan sedikit perhatian akan menyebabkan hewan peliharaan jiwa itu dicambuk sampai mati oleh Nine Snake Lycan ini. Akan tetapi, saat Raja Hantu fase ke-7 melangkah dengan langkah berat ke wilayah 9 ular Lycan. Cambukan 9 ular Lycan yang ganas bagaikan ular meninggalkan beberapa bekas luka ringan di tubuh Raja Hantu. Raja Hantu, kerja bagus. Tarik perhatiannya. Cumu menggunakan ingatannya untuk berbicara kepada Raja Hantu. Setelah Raja Hantu menggunakan transformasi Hantu Raja, pertahanan mutlaknya menyebabkan kepercayaan diri Cumu meningkat pesat. Kecepatan Raja Hantu sangat lambat, dan setiap langkahnya sedikit tertahan. Sudah pasti mustahil bagi Raja Hantu untuk membunuh 9 ular Lycan, tetapi kerusakan sebenarnya tidak akan terjadi karenanya. Mimpi buruk putih. Cumu melantunkan mantra dan memanggil mimpi buruk putih yang memberikan kerusakan ganda pada hewan peliharaan jiwa tipe rumput di depannya. Api iblis putih tahap tengah White Nightmare dapat memberikan kerusakan ganda pada hewan peliharaan berjiwa rumput yang tidak memiliki kekebalan terhadap api. Jadi, dia tentu saja akan meminta White Nightmare untuk berhadapan dengan Nine Snake Lycan saat ini. Tidak, langkah White Nightmare sungguh aneh. Saat melangkah ke wilayah Nine Snake Lycan yang melawan Ghost King, White Nightmare, Raja kelas menengah, diam-diam mendekati tubuhnya. Iblis tanah api iblis. Api jiwa White Nightmare melonjak, dan cahaya api putih pucat bersinar terang. Api jiwa yang dingin dan tenang menghantam tubuh Nine Snake Lycan. Gu! 9 ular Lycan menjerit kesakitan dan 9 licennya yang seperti ular piton tiba-tiba menjulang tinggi dari tanah. Mereka berubah menjadi 9 ular piton Lycan yang sangat kuat yang mencambuk dengan ganas. Beng, beng, beng. Batu besar setinggi 10 meter hancur berkeping-keping dan ratusan ngarai sepanjang 100 meter muncul. Area seluas 50 meter di sekitar Nine Snake Lycan hancur total dan Cumu, yang berdiri sejauh 200 meter, merasakan kekuatan itu. Mimpi buruk putih, hantu pengungsi. Raja Hantu, serangan pedang tanah. Hantu perpindahan mimpi buruk putih yang digunakan dalam waktu singkat tidak mampu bergerak sejauh 50 meter ketika melompat 40 meter ke belakang di area 9 ular Lycan. Ia tetap tidak mampu menghindari teknik tersebut. Ia tersapu dengan ganas oleh 3 ular Lycan, meninggalkan jejak api putih saat terbang di langit malam. Beberapa ratus meter jauhnya, White Nightmare merangkak berdiri dengan marah. Efek Resentment Gathering segera dimulai, menyebabkan kekuatan bertarungnya meningkat sedikit demi sedikit. Mimpi buruk putih yang hanya menderita luka ringan tidak akan memengaruhi gerakan tubuhnya. Dengan cepat, hantu iblis yang sangat kuat ini menggunakan teknik dan di bawah komando Cumu, terus mendekati 9 ular Lycan. Raja Hantu baru saja melangkah ke dalam jangkauan 9 ular Lycan sejauh 70 meter mengandalkan tubuhnya yang besar. Teknik serangan pedang tanah Raja Hantu memungkinkannya menempel kuat di tanah. Tidak peduli seberapa keras teknik 9 ular Lycan menyerang, ia masih dengan gigi berjongkok di tempat. Akhirnya, teknik 9 ular Lycan menunjukkan tanda-tanda melambat. Raja Hantu, pedang 100 ton. Cumu memanfaatkan kesempatan itu dan memberi perintah kepada Raja Hantu. Tidak. Raja Hantu tiba-tiba berdiri dan kekuatan batu dan hantu menyatu pada pedang Raja yang melengkung. Saat kedua energi mencapai batasnya, Raja Hantu dengan ganas mengayunkan kekuatan yang tak terhentikan ini ke arah 9 ular Lycan. Bekas luka pedang selebar 2 meter menyebar di tanah dan menghantam benda apapun yang menghalangi jalannya. Pedang Raja Hantu ini telah mencapai kekuatan tahap ke-8 tengah, dan mampu langsung membunuh komandan manapun yang berada pada tahap ke-8 atau di bawahnya. Di hadapan teknik Raja Hantu ini, 9 ular Lycan tiba-tiba mengabaikannya. 9 ular Lycan-nya tiba-tiba berayun ke atas dan nutrisi yang menyebar dari kekuatan tipe rumput dengan cepat menutupi langit malam. Serangan Raja Hantu tampaknya tidak efektif terhadap 9 ular Lycan. Hati-hati dengan teknik rumput tingkat 8 ini.
Li Tua memperingatkan Cumu. Cumu tahu bahwa White Nightmare mungkin tidak akan mampu menahan teknik ini dan ia dengan tegas menyuruh White Nightmare mundur 100 meter dari jarak jauh. Ia menyuruh White Nightmare menggunakan teknik tipe api untuk menyerang tubuh Nine Snake Lycan. Malam, sinar penghancur. Cumu juga tidak membiarkan Night Thunder Dream Beast mendekat dalam jarak 100 meter. Akhirnya, 9 cambuk ular dari atas pun jatuh dan lumut-lumut yang tak henti-hentinya ditumbuhkan oleh 9 lumut ular pun ikut tertutupi di bawahnya. Hong! Suara keras terdengar, dan sebidang tanah langsung hancur berkeping-keping oleh teknik Nine Snake Lycan, menyebabkan permukaan tanah terbalik. Adapun lumut yang tumbuh di bawahnya, mereka berubah menjadi semacam makhluk yang dapat merusak dan melenyapkan bebatuan, lumpur, dan rumput liar yang hancur. Dampak dari teknik tipe rumput yang kuat bahkan menyebabkan tubuh Raja Hantu yang tingginya 5 meter pun terpendam di bawah tanah. Lumut beracun yang memiliki kemampuan membusukkan dan merusak itu bagaikan serangga biru kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dengan liar menggali helm batu kristal gelap milik Raja Hantu yang rusak. Mereka benar-benar merusak lapisan pertahanan kulit luar. Cumu segera menyadari bahwa Raja Hantu telah menderita luka berat dan buru-buru memerintahkan mimpi buruk putih dan binatang mimpi guntur malam untuk menggunakan kesempatan itu guna melancarkan serangan ke lumut ular 9 dalam upaya memberi waktu bagi Raja Hantu untuk beristirahat. Malam, mimpi yang lelah. Night Thunder Dream Beast memiliki kecepatan tercepat. Di bawah bulan yang dingin dan suram, jarak 100 meter itu praktis hanya berjarak 1 langkah. Sosoknya yang hitam dan riang dengan cepat muncul di lokasi Nine Snake Lycan dan teknik Tired Dream dilepaskan dari antara tanduk mimpinya. Nine Snake Lycan hendak menggunakan teknik keduanya, tetapi setelah diganggu oleh Night Thunder Dream Beast, ia mulai tampak mandek. Berhasil, mimpi buruk putih, manfaatkan kesempatan ini. Gelombang kegembiraan membanjiri Cumu. Saat teknik mimpi lelah berhasil, ia mampu mencegah Lycan 9 ular menggunakan teknik apapun setidaknya selama 1 detik. Serangan 9 ular Lycan tidak terlalu kuat dan memiliki karakteristik semua hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan di mana ia dapat melepaskan beberapa teknik secara bersamaan. 1 detik waktu akan memberinya kemampuan untuk melepaskan teknik jenis tumbuhan yang mampu membentuk pertahanan yang kebal dan serangan yang mengesankan. Namun, sekarang karena ia tidak dapat menggunakan teknik, ular-ular Lycan yang ganas yang dapat diacungkan kapan saja tidak lagi menjadi ancaman bagi hewan peliharaan jiwa Cumu. Mimpi dunia bawah. Cumu dengan tegas memerintahkan Night Thunder Dream Beast untuk menggunakan teknik mimpi terkuatnya. Mimpi buruk putih, lubang hitam mimpi buruk. 1 detik saja sudah cukup bagi mimpi buruk putih untuk menggunakan kekuatan penghancur terkuatnya atau teknik jenis lainnya. Saat mimpi itu turun, seluruh tirai malam menjadi gelap gulita. Kemampuan persepsi Nine Snake Lycan sepenuhnya diblokir oleh Night Thunder Dream Beast dari Dream Underworld. Nine Snake Lycan tidak memiliki mata, dan gerakannya terdeteksi oleh kemampuan persepsinya. Setelah itu ditutup oleh Dream Underworld, ia tidak dapat mengetahui di mana musuh berada. Segera setelah itu, teknik api iblis jiwa jenis lain muncul. Lubang hitam mimpi buruk yang dibentuk oleh api iblis putih tingkat menengah mulai melahap 9 ular Lycan. Dengan ganas mencabik-cabik tubuhnya yang lemah sebelum terus-menerus menyimak channel novel Donghua dan membakar jiwanya. Gu. Nine Snake Lycan menjerit kesakitan. Senjatanya yang dahsyat menjadi lebih ganas saat ini dan melancarkan serangan tak beraturan ke sekelilingnya. Ia segera berubah menjadi makhluk gelombang lumpur yang mengamuk dan menghancurkan ratusan meter tanah di sekitarnya hingga tak tersisa. Mimpi buruk putih dan mimpi petir malam tak mampu lagi menahan serangan ganas 9 ular Lycan dan terlempar beberapa ratus meter. Luka tingkat menengah segera muncul di tubuh Night Thunder Dream Beast sementara api iblis di tubuh White Nightmare telah meredup karena serangan terakhir. Jelas, kekuatan bertarungnya telah turun 20% karenanya. Peri udara es. Cumu memanggil Raja Hantu yang terluka kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya dan memanggil peri udara es yang memiliki kekuatan penghancur jarak jauh terkuat. Tanda dingin yang menghancurkan. Ling. Teknik tipe es tingkat ke-7, tanda penghancur dingin. 9 ular Lycan telah kehilangan kemampuan persepsinya, memberi peri udara es cukup waktu untuk melantunkan mantra. Dalam sedetik,
peri udara es menyelesaikan 9 jurus tanda penghancur dingin. Seketika, 9 lingkaran sihir es dingin mengunci 9 ular piton lumut yang ganas, membekukan senjata 9 ular lichen yang sangat kuat ini. White Nightmare, Night Thunder Dream Beast, dekati tubuhnya sekali lagi dan hancurkan dia. Serangan sebelumnya telah menyebabkan Nine Snake Lichen menderita luka serius. Terutama dengan api jiwa White Nightmare yang memberikan kerusakan 2 kali lipat padanya. Teknik Raja kelas menengah sama sekali bukan sesuatu yang dapat dengan mudah ditanggung oleh komandan kelas rendah. Efek Resentment Gathering muncul sekali lagi pada tubuh White Nightmare, memulihkan kekuatan bertarungnya hingga 90% dari kekuatan aslinya. Menggunakan Displacement Spectre, ia mendekati tubuh Nine Snake Lichen lagi. Namun kali ini, White Nightmare, dengan keberanian yang tak terduga, menggunakan teknik Obliterating Heart yang mengabaikan pertahanan. Saat ini, lumut 9 ular sedang terluka dan jika teknik pemusnah jantung berhasil, lumut 9 ular ini akan langsung terbunuh. Malam, mimpi hancur, mimpi buruk muncul. Setelah melihat serangan mimpi buruk putih, Cumu langsung memerintahkan binatang mimpi guntur malam untuk membatasi 9 ular lichen agar mimpi buruk putih dapat melepaskan tekniknya sepenuhnya. Bab 343, Kota Kuno, Pertemuan Malam dengan Istana Mimpi Buruk. Night Thunder Dream Beast perlahan menyatu dengan kegelapan. Dari leher hingga punggung, bulu-bulu putih yang berkibar membuat rutenya yang lincah terlihat di malam hari. Nine Snake Lichen kehilangan penglihatannya, jadi Night Thunder Dream Beast bahkan lebih tenang di bawah serangan yang kacau. Ia dengan anggun muncul 10 meter di belakang Nine Snake Lichen dan menutup pupil hitamnya yang murni. Ketika Night Thunder Dream Beast memejamkan matanya, area 20 meter di sekelilingnya juga tampak mati, berubah menjadi kegelapan total. Mimpi buruk muncul. Night Thunder Dream Beast dapat membuat mimpi buruk yang menyebabkan pikiran menjadi sangat menakutkan. Meniru api iblis putih, Night Thunder Dream Beast menyalakan kelompok api iblis putih yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuh dan jiwa Nine Snake Lichen. Di dunia tertutup Nine Snake Lichen, selain api iblis yang menyala, hanya ada kegelapan tak berujung. Teknik Night sangat berhasil. Nine Snake Lichen benar-benar jatuh ke dalam kepanikan yang tak berujung. Tubuhnya sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda berkedut. Tidak. White Nightmare mengeluarkan teriakan iblis yang bersemangat, dan cakar iblisnya perlahan-lahan menjulur ke tubuh Nine Snake Lichen. Menghancurkan hati. Ketika detik berikutnya berlalu dengan tenang, telapak tangan White Nightmare tiba-tiba memiliki kristal hati berwarna biru kehijauan, seperti kuning. Iklan oleh Pub Future. Kerja bagus. Begitu Cumu melihat bahwa teknik iblis putih berhasil, dia langsung tersenyum lebar. Tidak seperti senyum iblis putih saat berhasil menggunakan teknik pemusnah jantung dan langsung membunuh lawan. Kali ini, White Nightmare tidak memberi Nine Snake Lichen kesempatan untuk melawan. Begitu kristal dalamnya hilang, sekelompok besar api iblis putih mulai membakar tubuhnya. Nine Snake Lichen sudah berada dalam mimpi buruk api iblis. Begitu ia terbangun dengan rasa sakit, ia kembali menderita api iblis sungguhan. Ditambah dengan hilangnya kristal organnya, ia menjadi lemah seperti rumput liar di semak-semak. Ia bahkan tidak menjerit sedikit pun sebelum perlahan-lahan jatuh dalam nyala api iblis. 9 tubuh lichen seperti ular itu sepenuhnya menjadi ular mati, jatuh ke tanah. Kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa tipe rumput memang tampak tidak kuat. Cumu membuka mulutnya untuk berkata. Sama halnya ketika menghadapi organisme fase ke-9, kali ini hanya Ghost King yang terluka cukup parah. Luka White Nightmare dan Night Thunder Dream Beast semuanya dapat pulih dalam waktu setengah hari jika mereka meminum obat penyembuh tingkat ke-7. Dan, White Nightmare dan Night Thunder Dream Beast masih memiliki kekuatan tempur. Ghost King yang kuat memiliki tipe hantu, yang berarti bahwa selain serangan tipe ringan, ia tidak akan terpengaruh dalam pertempuran tidak peduli seberapa parah ia terluka. Raja hantu terluka parah, Cumu tidak menyimpan obatnya, dan dengan tegas memberinya obat penyembuhan tingkat 8. Dengan kualitas tubuh Raja Hantu, pemulihannya akan memakan waktu 3 hingga 4 hari. Raja Hantu, kali ini bagus sekali. Rawat lukamu di ruang angkasa dengan baik. Aku masih harus mengandalkanmu untuk kalajengking gurun liar.
Cumu menenangkan Raja Hantu dan berkata, Nong, Raja Hantu selalu berada di peringkat yang rendah, dan karena Cumu selalu bertarung di atas peringkatnya, ia selalu menjadi pemain cadangan. Sekarang setelah ia akhirnya bertarung, meskipun ia terluka, emosinya tetap tinggi. Tuan muda, tipe rumput adalah yang terlemah dalam pertarungan dibanding tipe lainnya. Keunikan mereka tidak terletak pada pertarungan, kata Li Tua. Jenis rumput yang disebutkan di sini bukanlah jenis tanaman yang menyeluruh, tetapi secara harfiah rumput atau lumut kerak. Seperti rumput yang dimakan sapi. Jenis tanaman merambat dan pohon masih kuat dalam pertempuran, oleh karena itu disebut prajurit pertempuran pohon iblis. Lalu, apa istimewanya hewan peliharaan jiwa tipe rumput? Cumu tidak tahu banyak tentang jenis itu. Dia bahkan tidak tahu di mana kelebihannya. Pada kenyataannya, item jiwa yang sering kita bicarakan sebagian besar dipelihara oleh hewan peliharaan jiwa tipe rumput. Jadi, guru jiwa sering membutuhkan hewan peliharaan jiwa tipe rumput untuk berhasil meramu obat. Banyak pelatih hewan peliharaan jiwa bahkan menjinakkan hewan peliharaan jiwa tipe rumput hanya untuk mendapatkan banyak bahan obat dan bahan item jiwa yang berbeda. Kata Li Tua, oh, jadi hewan peliharaan berjiwa rumput mungkin tidak cocok untukku. Otak Cumu penuh dengan pertarungan, jadi dia tidak terlalu bersemangat meramu obat. Pelatih hewan peliharaan jiwa tipe pertempuran pasti tidak akan memilih hewan peliharaan jiwa tipe rumput kecuali mereka adalah jenis spesies yang paling agresif. Seperti Nine Snake Lichen, kata Li Tua. Setiap kali mereka menghadapi situasi pertempuran, Li Tua akan selalu memberitahu Cumu pengetahuan hewan peliharaan jiwa yang diketahuinya. Perlahan-lahan melengkapi pengetahuan Cumu tentang setiap jenis hewan peliharaan jiwa. Sebagai seorang pelatih hewan peliharaan, pengetahuan seseorang harus lengkap. Cumu sangat memahami hal ini, jadi setiap kali Oldli berbicara tentang materi seperti itu, dia akan selalu mendengarkan dengan saksama. Setan putih, berikan kristal itu padaku. Setelah Li Tua berkata demikian, Cumu tentu saja berpikir bahwa mungkin kristal dari 9 ular lichen itu memiliki beberapa khasiat khusus. Dan segera memberitahu mimpi buruk putih untuk menyerahkan organ dalam yang masih utuh. White Nightmare sangat menyukai souvenir ini, melemparkannya ke sana kemari, tidak ingin memberikannya. Jika kau tidak ingin benda jiwa itu mencapai tahap ke-8, maka kau bisa menyimpan benda kecil itu di tanganmu. Kata Cumu dengan tenang. Cumu sudah terbiasa dengan tindakan iblis putih. Iblis nakal ini tidak pernah tahu kapan harus berhenti. White Nightmare menyerahkan souvenir pertempuran itu dengan sangat enggan. White Nightmare tahu bahwa ia pasti membutuhkan benda-benda jiwa untuk berubah menjadi fase ke-8. Jika Cumu tidak mau memberikannya kepadanya, begitu semua hewan peliharaan jiwa Cumu yang lain mencapai fase ke-8, iblis putih itu akan diganggu. Apa gunanya benda ini? Cumu memperhatikan dengan saksama 9 ular lichen di tangannya, ingin mengetahui energi internalnya melalui ingatan jiwa. Tepat saat Cumu berpikir, Knight berdiri di samping Cumu, dan dengan sangat tenang menyatu ke dalam kegelapan. White Nightmare segera mengeluarkan suara marah. Ia baru saja melayang di belakang Knight untuk mencoba menarik ekor putih Knight, namun ia telah menyadarinya sejak lama. Knight baru saja mengalami pertempuran. Ia perlu beristirahat dengan baik dan segera memulihkan kekuatan pertempuran. Tidak mungkin ia seperti iblis putih, yang selalu penuh energi dan sangat nakal. Cumu memperhatikannya cukup lama namun tidak dapat menemukan apapun. Jadi dia melemparkannya saja ke dalam cincin spasialnya dan memutuskan untuk menunggu sampai kota Tianxia untuk menyingkirkannya. Melompat ke Night Thunder Dream Beast, Cumu memberitahu iblis putih untuk melekatkan dirinya padanya dan akhirnya benar-benar memasuki kota kuno Wastelen ini. Bonti itu mengatakan bahwa di sisi utara kota kuno Wastelen, ada penampakan roh angin kuno. Kota ini sangat besar dan penuh dengan hewan peliharaan jiwa yang berbahaya. Bagaimana kita memulai pencarian? Cumu sekarang tidak bijaksana. Ini harus menjadi tanggung jawab Tuan Muda. Bonti level 8 tidak semudah itu untuk diselesaikan. Mungkin menangkap roh angin Wastelen tidak terlalu sulit, tetapi bagian tersulitnya adalah menemukannya. Kata Li Tua. Hui. Tiba-tiba, Night Thunder Dream memasuki kegelapan tanpa perintah Cumu,
dan mengeluarkan suara untuk memperingatkan Cumu. Hati Cumu menegang, dan dia dengan cepat mengeluarkan ingatannya dengan hati-hati untuk mengamati sekelilingnya. Sau-sau, sau-sau-su. Rumput beterbangan di mana-mana. 300 meter dari Cumu, beberapa Soul Pet yang sangat cepat berlari melewati reruntuhan. Kecepatan mereka sebenarnya tidak lebih lambat dari kecepatan penuh Night Thunder Dream Beast. Pelatih hewan peliharaan jiwa. Tatapan mata Cumu sangat tajam, dan dia segera melihat pelatih hewan peliharaan jiwa yang sedang menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka. Mungkin juga di sini untuk mendapatkan hadiah dari Wastelen Ancient City. Banyak Soul Pet menempati tempat ini, jadi mungkin ada Soul Pet yang sangat kuat tinggal di suatu tempat di sana. Suara Oldly terdengar. Ya, ikuti mereka. Cumu tidak ragu-ragu, segera memerintahkan Night Thunder Dream Beast untuk mengejar ketiga pelatih hewan peliharaan jiwa itu. Cumu tidak punya arah sekarang, jadi dia tidak tahu bagaimana menemukan roh angin kuno. Sebaiknya ikuti saja pelatih hewan peliharaan jiwa itu untuk melihat tujuan mereka. Agak tidak mungkin bertemu pelatih hewan peliharaan jiwa di dunia membingungkan tingkat 8. Pertama, dunia membingungkan tingkat 8 tidak mudah dimasuki seperti tempat pelatihan di sisi kota. Kedua, dunia membingungkan tingkat 8 sangat luas. Hewan peliharaan jiwa yang dilihat Cumu semuanya adalah Gale Colt. Apakah orang-orang istana mimpi buruk? Cumu dengan cepat mengenali 3 hewan peliharaan jiwa yang berlari cepat. Cumu teringat bahwa istana mimpi buruk melatih sekelompok besar Gale Colt berpangkat komandan. Gale Colt ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa bahkan diperkuat ke pangkat raja. Cumu yakin bahwa Gale Colt ini semuanya diperkuat ke tingkat Pseudo Monarch, atau Gale Colt fase ke-8 tidak mungkin bisa secepat ini. Night Thunder Dream Beast milik Cumu harus mengeluarkan Reach for the Midnight Moon dan perlahan-lahan berakselerasi untuk mengejarnya. Apakah kalian mendeteksi sesuatu yang dapat mengganggu rencana? Sebuah suara pelan terdengar. N3 pangkat komandan tingkat rendah fase ke-9. Kita masing-masing dapat mengambil satu dan menyerahkan fase ke-10 kepada bos Lu. Suara lain berkata, bagaimana dengan bentuk lahannya, apakah kau sudah mendeteksinya? Suara lelaki itu terdengar lagi. 400 meter ke selatan terdapat lubang yang dalam. 600 meter ke timur terdapat istana yang terbengkalai. 500 meter ke utara, anginnya agak bergejolak. Barat sangat luas. Pertarungan ini sebaiknya diadakan di sisi barat. Tidak ada habitat hewan peliharaan jiwa di dekatnya, jadi tidak akan mengganggu kelompok hewan peliharaan jiwa lainnya. Bos Lu harus segera bertemu dengan kita. Pertama-tama, mari kita mensubscribe channel Novel Donghua dan singkirkan hewan peliharaan jiwa di sekitar yang kekuatannya lebih rendah untuk memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Ya. Cumu mengikutinya dengan ketat, sehingga dia bisa mendengar semua suara mereka. Mereka mungkin ingin menghemat kekuatan jiwa, dan tidak ingin menggunakan ingatan jiwa untuk berkomunikasi. Dari dialog mereka, Cumu memperoleh 2 informasi. Pertama, para pelatih hewan peliharaan jiwa ini sedang mencoba memburu hewan peliharaan jiwa di dekat fase ke-10. Informasi kedua adalah bahwa angin utara sedang bergejolak. Suatu tempat dengan angin kencang berarti tempat itu istimewa secara geografis atau merupakan habitat bagi hewan berjiwa angin. Bab 344, Lu Sanli, tingkat kedua yang paling kuat. Seperti apa karakter bos Lu? Cumu menebak secara diam-diam. Di Soul Palace, para master muda Soul Palace masing-masing peduli pada diri mereka sendiri, melatih para ahli yang bekerja untuk mereka. Nightmare Palace tampaknya memuji pendekatan ini. Putri Jinrou adalah contoh yang sangat jelas. Orang-orang bos Lu ini kemungkinan besar adalah anggota generasi muda. Mereka yang bisa masuk ke dunia membingungkan tingkat ke-8 dan memburu hewan peliharaan jiwa tahap ke-10 jelas sangat kuat di generasi muda. Kecepatan Night Thunder Dream Beast di bawah percepatan konstan sudah dapat dengan mudah mengikuti orang-orang ini. Cumu tidak khawatir, perlahan mengikuti di belakang mereka, dan membiarkan mereka membawanya ke wilayah yang bergejolak. Melewati tempat yang dikatakan anggota istana mimpi buruk itu kosong, Cumu tidak lagi mengikutinya. Lagi pula, tidak ada lagi benda tersembunyi. Cumu takut dia akan ditemukan. Orang-orang ini semuanya ahli,
jadi setidaknya harus ada ahli tingkat master jiwa. Terutama dengan hewan peliharaan jiwa mereka yang mungkin berada di peringkat Raja fase ke-8 atau Komandan fase ke-9. Cumu akan kesulitan menghadapi mereka, apalagi pemimpin mereka yang bahkan lebih kuat. Bos Lu, ketiga anggota Istana Mimpi Buruk berkata dengan hormat kepada seorang pria berpakaian hitam. Pria berbaju hitam ini juga menunggangi Gale Colt, tetapi Gale Colt miliknya diselimuti udara hitam. Aliran udara hitam ini menyebabkan organisme hitam Cian itu menjadi lebih jahat. Bahkan hanya berdiri diam di sana, orang bisa merasakan betapa mengerikan kecepatannya saat mulai berlari. Gale Colt tingkat tinggi tahap ke-8. Jauh di sana, Cumu diam-diam terkejut. Gale Colt ini memiliki fase yang lebih tinggi dari Knight, dan pusaran hitam yang mengelilinginya jelas merupakan kristal energi tipe angin tingkat ketiga, Turbid Wind. Gale Colt adalah organisme tipe iblis, dan memiliki kecepatan serta stamina yang melampaui semua spesies iblis. Ia juga memiliki kekuatan mental yang kuat, jadi jika ditambahkan tipe angin, jika ia dilatih dengan baik, kekuatan bertarungnya tidak akan kalah dari spesies iblis lainnya. Dua tipe itu semuanya adalah tipe utama, dan keduanya telah mencapai peringkat Raja Semu. Kekuatan bertarung Gale Colt ini mungkin bisa menyamai Raja kelas rendah. Suara Outli perlahan keluar. Raja tingkat rendah tingkat tinggi tahap ke-8, kekuatan bertarungnya mungkin bahkan lebih kuat dari serigala teror tingkat menengah tahap ke-9. Memiliki hewan peliharaan jiwa yang kuat seperti tunggangan, Cumu tercengang. Generasi muda Istana Mimpi Buruk yang memiliki kekuatan ini dan bernama Lu, mungkin hanya ada satu orang. Li Tua tampaknya telah menyimpulkan identitas remaja ini. Siapa dia? Cumu segera bertanya. Hewan peliharaan jiwa terkuat Nightmare Palace sudah pasti adalah Nightmare mereka. Jika seekor Gale Colt mencapai kekuatan itu, maka hewan peliharaan jiwa lainnya pasti lebih kuat. Orang ini sudah pasti ahli tingkat kedua, dan mungkin sedang menuju ke tingkat pertama. Istana Mimpi Buruk, Lu Sanli. Kata Li Tua. Lu Sanli, ahli super yang menguasai semua gelar tingkat ke-7 generasi muda. Cumu menunjukkan keheranan. Ketika Cumu baru saja tiba di Istana Mimpi Buruk, ada seorang pria yang memiliki gelar tingkat 8 dan hampir setara dengan Putri Jinru. Pada saat itu, siapapun harus menunjukkan rasa hormat yang besar kepada orang tersebut, dan rumor mengatakan bahwa ia mewakili puncak generasi muda. Banyak orang mengira bahwa ia telah meninggalkan batas-batas generasi muda. Dia adalah pesaing terkuat. Ketika Cumu baru saja tiba di Istana Mimpi Buruk, ada seorang pria yang memiliki gelar tingkat 8 dan hampir setara dengan Putri Jinru. Pada saat itu, siapapun harus menunjukkan rasa hormat yang besar kepada orang tersebut, dan rumor mengatakan bahwa ia mewakili puncak generasi muda. Banyak orang mengira bahwa ia telah meninggalkan batas-batas generasi muda. Dia adalah pesaing terkuat Istana Mimpi Buruk di tingkat kedua. Kata Li Tua. Tingkat kedua, sudah ada orang sekuat itu di tingkat kedua. Cumu merasa takut. Jika dia mengikuti metode pelatihannya sebelumnya, bukankah dia tidak akan mampu melawan satupun hewan peliharaan jiwa Lu Sanli dengan kekuatan gabungannya sendiri? Berapa banyak ahli yang berkumpul untuk menyimak channel novel Donghua dan pertempuran alam ini? Lalu, bukankah tingkat pertama yang saat ini tak tersentuh adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ia pikirkan? Tuan muda, sudah kubilang sebelumnya, tingkat kedua tidak semudah itu untuk bersaing, kamu harus siap secara mental. Kata Li Tua. Pada kenyataannya, setiap ahli hampir pasti pada saat mereka mencapai 30, karena setelah pelatih hewan peliharaan jiwa mencapai 30, mereka akan merasa sulit untuk berkembang. Hewan peliharaan jiwa mereka hampir semuanya akan mencapai fase ke-10, jadi banyak variabel akan campur tangan saat itu. Tuan muda masih memiliki waktu hampir 10 tahun untuk berlatih. Anda tidak perlu memaksakan diri secara terang-terangan hanya karena kekuatan orang-orang yang berjalan di depan Anda. Lu Sanli ini mungkin adalah kehadiran ekstrim tingkat kedua di Istana Mimpi Buruk. Dalam pertarungan generasi muda, selain Tuan Muda Istana Jiwa, dia adalah satu-satunya orang lain yang tidak pernah kalah dalam pertarungan. Pada kenyataannya, jika seseorang melampaui usia, Lu Sanli mungkin tidak jauh lebih kuat dari Anda sekarang ketika dia seusia Anda. Kata Li Tua. Iklan oleh Pub Future. Cumu tidak menerima penjelasan dari Outli.
Pengkhianatan terhadap hewan peliharaan jiwa berarti bahwa dia sudah lebih lambat daripada yang lain dalam jalur pelatih hewan peliharaan jiwanya. Jika tidak ada pelatihan seperti kematian dari White Knight Mare, Chumu pasti akan menjadi bagian besar di belakang orang-orang seusianya. Yang lebih penting, meskipun Chumu adalah seorang ahli jiwa, ia hanya bisa memanggil 3 hewan peliharaan jiwa. Melawan ahli sejati, ia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jadi, Chumu tidak mungkin menggunakan metode titik awal yang sama untuk membandingkan dengan orang lain. Dia harus berusaha keras dan berkeringat untuk menjadi lebih kuat. Chu Tianmang sudah luar biasa di tingkat kedua saat pertama kali dia berkompetisi. Chumu hanya bisa memanggil 3 Soul Pet dan memulainya jauh di kemudian hari. Namun, Chumu tidak melihat ini sebagai alasan untuk tetap berada di tingkat ketiga. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan rekor Chu Tianmang, bagaimana dia bisa membuktikan dirinya kepada Chu Tianmang? Selain itu, Mo Xie dan telur naga tersembunyi serta aliansi jiwa memiliki beberapa hubungan. Chumu tahu bahwa ia pada akhirnya akan berselisih dengan aliansi jiwa, jadi ia tidak bisa membiarkan dirinya memerankan kembali tragedi Chu Tianmang. Apa yang harus dilakukannya adalah berdiri di puncak pelatih hewan peliharaan jiwa, seperti tahta alam itu, dan memandang rendah semua faksi. Tuan muda, Anda tidak berpikir untuk menantang dunia membingungkan tingkat ke-9. Kan, dunia membingungkan tingkat ke-9 adalah tempat yang bahkan orang tingkat pertama tidak berani kunjungi. Merasakan emosi Chumu, Outli bertanya dengan suara yang sangat pelan. Chumu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan bersikap tidak masuk akal, tetapi selama kurun waktu ini, aku akan terus menantang batas kemampuanku." Ketika dia berada di istana mimpi buruk, Chumu tahu bahwa Lu Sanli adalah seorang ahli yang tidak dapat dijangkau. Sekarang, Chumu setidaknya tahu betapa kuatnya dia. Jarak ini tampak jauh, tetapi jika dia melangkah maju dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, dia pasti bisa memperpendek jarak ketika hewan peliharaan jiwa Lu memasuki semacam kemacetan. Baguslah, Li Tua menghela napas lega. Adapun dunia membingungkan tingkat ke-9, tentu saja Chumu akan pergi. Tidak hanya itu, Chumu juga akan pergi ke dunia membingungkan tingkat ke-10, Folding Skies. Namun sekarang dia harus terlebih dahulu mengirim semua hewan jiwanya, yang berada di titik kemacetan, ke fase ke-8. Chumu tidak ingin membuat orang-orang istana mimpi buruk khawatir, maka diam-diam dia mengingat orang-orang ini. Chumu pun berjalan mengitari mereka dan pergi ke utara untuk mencari tempat angin kencang. Memang, ketika Chumu menunggangi Night Thunder Dream Beast miliknya ke bagian gurun yang relatif terbuka, Chumu dapat merasakan keanehan pada angin. Biasanya, angin yang bertiup ke satu arah seharusnya stabil, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan angin bertiup ke segala arah secara acak. Angin aneh ini meliputi wilayah yang sangat luas. Semakin ke utara Chumu pergi, semakin aneh pula angin itu. Yang lebih aneh lagi, tidak peduli seberapa kencang angin bertiup, tidak ada benda di tanah yang akan tertiup angin. Hanya rumput liar di tanah yang bergoyang karena angin. Tuan muda tidak memiliki hewan peliharaan jiwa tipe angin, jadi memasuki wilayah angin ini akan sangat disayangkan. Hewan peliharaan jiwa tipe angin memperoleh peningkatan 30% di tempat-tempat seperti itu, kata Outli. Jika aku punya kesempatan, aku harus menemukan hewan peliharaan jiwa tipe angin yang cocok. Chumu mengangguk. Jika tuan muda tertarik pada hewan peliharaan berjiwa angin, maka aku punya saran yang sangat bagus. Kata Li Tua. Saran apa? Chumu cukup antusias dengan hewan peliharaan berjiwa angin, tetapi dia tidak pernah menemukan yang cocok. Kerusakan Soul Pet tipe angin mungkin bukan yang terkuat di dunia elemental, tetapi jangkauan serangannya sangat luas. Jarak serangnya juga sangat jauh, dan merupakan salah satu yang terbaik dalam pertempuran jarak jauh di Soul Pet Elemental. Sebagai pelatih hewan peliharaan jiwa tipe pertempuran, hewan peliharaan jiwa tipe api tidak boleh dilewatkan, tipe es tidak boleh dilewatkan, dan tipe angin juga tidak boleh dilewatkan. Tuan muda, bagaimana mungkin kau bisa lupa? Bukankah aku sudah memberitahumu tentang binatang suci 7 diagram? Li Tua mulai menggoda. Binatang suci 7 diagram memiliki hewan peliharaan berjiwa angin. Chumu mulai berpikir kembali. Roh angin yang mengikat,
Li Tua terdiam. Mengapa ingatan Cumu begitu buruk? Aku tidak tahu banyak tentang binatang suci 7 diagram. Li Tua baru saja menyebutkan sebuah nama sebelumnya. Dan Cumu tidak pernah melihat deskripsi mereka di ensiklopedia hewan peliharaan jiwanya, jadi bagaimana dia bisa tahu seperti apa jenis hewan peliharaan jiwa roh angin pengikat itu? Binding Wind Spirit adalah hewan peliharaan jiwa elemen raja kelas menengah. Kerusakan tipe angin dan kemampuan mengikatnya sangat kuat. Banyak orang di istana jiwa bertarung sampai berdarah-darah untuk mendapatkan Binding Wind Spirit. Jika Tuan Muda tidak memiliki hewan peliharaan jiwa tipe angin yang sangat memuaskan, Anda dapat mempertimbangkannya. Tentu saja, istana jiwa memiliki aturan istana jiwa. Jika Tuan Muda ingin mendapatkan Binding Wind Spirit-nya, itu tidak semudah itu. Kata Li Tua. Roh angin yang mengikat. Cumu mulai berpikir. Cumu belum pernah melihat roh angin pengikat sebelumnya, jadi dia tidak tahu kemampuan apa yang dimilikinya. Lain kali Cumu kembali ke istana jiwa, dia pikir dia harus mempelajarinya lebih lanjut. Cumu telah pergi ke beberapa tempat kini dan mengetahui secara mendalam bagaimana setiap jenis hewan peliharaan jiwa dapat menjadi kunci dalam situasi tertentu. Sekarang setelah perjanjian jiwanya yang ke-9 telah ditetapkan, jika roh angin pengikat cocok dengannya, dia tentu dapat menjadikannya hewan peliharaan jiwa tipe angin. Bab 345. Murid Iblis Mata Jahat, menggunakan kekuatan orang lain untuk membersihkan jalan. Angin kencang bersiul di telinganya. Cumu bisa merasakan bilah pedang dingin menggores wajahnya. Karena aliran udara yang keruh di lingkungan sekitar, ia hanya dapat melihat benda-benda dalam jarak 200 meter darinya. Selain itu, kemampuan pendeteksiannya sedikit terhalang oleh angin kencang yang bertiup tanpa henti. Ia hanya dapat mendeteksi benda-benda di area terbatas. Peri angin fase ke-10. Tiba-tiba, gas hitam yang kacau muncul di depan Cumu. Gas itu membentuk spiral, dan di bagian paling atas ada sepasang mata yang berkelap-kelip dalam cahaya aneh. Peri angin merupakan hewan peliharaan jiwa tingkat pelayan, dan hewan peliharaan jiwa ini telah ada di tanah terlantar kuno ini dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Namun, hewan peliharaan ini berhasil berevolusi ke fase ke-10 yang sempurna. Hewan peliharaan jiwa tingkat pelayan yang mencapai tahap ke-10 jelas bukan hal yang remeh, terlebih lagi ia memiliki kekuatan kristalisasi tipe angin tingkat ketiga dari angin yang kacau. Serangannya jelas sangat kuat. Pangkat pelayan tahap ke-10 ini tidak memiliki kekuatan bertarung yang lebih rendah daripada raja tahap ke-8. Tuan Muda harus berhati-hati, kata Li Tua. Cumu tentu saja tahu bahwa peri angin fase ke-10 ini kuat, dan dia pun segera memanggil prajurit pertempuran pohon iblis. Kekuatan sapuan hewan peliharaan jiwa tipe angin sangat kuat. Satu kesalahan ceroboh dan hewan peliharaan jiwa akan tersapu sangat jauh. Namun, dengan prajurit pertempuran pohon iblis, hewan peliharaan jiwa setidaknya akan mampu berdiri di tanah. Huhuhuhuhu. Peri angin tahap ke-10 menemukan tamu tak diundang Cumu. Kedua matanya bersinar terang, dan ia mulai melantunkan baris-baris mantra bagaikan siulan angin. Ketika kekuatan angin terbentuk, daya hancurnya sungguh mencengangkan. Dulu ketika Cumu bertarung melawan peri badai Luopeng di kota Dun, dia pernah mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, Cumu sama sekali tidak bisa membiarkan peri sayap menggunakan teknik tipe angin yang kuat. Malam, mimpi yang lelah. Hui. Night Thunder Dream Beast berlari secepat kilat, dan mendekati peri angin dalam 1 detik. Tanduk mimpi menciptakan lapisan garis mental mimpi malam yang memasuki pikiran peri angin fase ke-10. Ketika nyanyian peri mencapai paruh terakhir, teknik mimpi lelah menghambat tekniknya untuk dilepaskan. Hah! Peri angin tahap ke-10 berteriak marah, seolah menyadari iblis di depannya memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Ia berhenti melantunkan mantra panjang dan malah menyapu Wind Dragon Beam tingkat 8, melempar Night Thunder Dream Beast. Kemampuan menghindar Night Thunder Dream Beast sangat kuat, tetapi teknik tipe angin sangat istimewa karena jangkauannya luas. Jika digunakan, akan sangat sulit untuk menghindar. Prajurit perang pohon iblis, tangkap Night. Cumu buru-buru memerintahkan prajurit perang pohon iblis. Akar prajurit pertempuran pohon iblis dengan cepat terbang keluar dan mencengkeram tubuhnya yang terlempar setinggi 50 meter, memungkinkannya memulihkan keseimbangannya di udara.
Tarian malam. Asal saja keseimbangannya terjaga, binatang Night Thunder Dream akan dapat melangkah di kegelapan dengan leluasa. Dengan cepat, Night Thunder Dream Beast kembali di depan peri angin fase ke-10. Ia menggunakan teknik mental berturut-turut, menahan teknik tipe angin peri angin fase ke-10 dengan kaku. Patriot pertempuran pohon iblis, penjara jari kayu. Aduh! Kedua telapak tangan prajurit perang pohon iblis menepuk tanah dengan keras dan seketika. 10 jari kayu yang kuat terjalin bersama membentuk penjara yang membungkus tubuh peri angin dan mengikatnya dengan kuat ke tanah. Selama dia bisa menahan teknik peri angin, akan sulit untuk mengancam Chumu. Dengan koordinasi antara Night Thunder Dream Beast dan Devil Tree Battle Soldier, Chumu mengoperasikan taktik pertempuran dengan sangat mahir. Mengandalkan dua Soul Pet Raja tahap ke-7 tahap ke-9 ini, dia menyingkirkan peri angin tahap ke-10 ini, yang kekuatannya sebanding dengan Raja tahap awal tahap ke-8. Mengumpulkan inti jiwa tipe angin, Chumu terus melaju ke depan. Segera, Chumu menemukan bahwa ada beberapa peri angin yang tinggal di zona angin kencang ini. Setiap peri angin fase ke-10 memiliki kekuatan yang dapat dibandingkan dengan hewan peliharaan jiwa tingkat Raja tahap awal fase ke-8. Chumu hanya membutuhkan dua hewan peliharaan jiwa tingkat Raja tahap ke-7 tahap ke-9 untuk mengalahkan satu peri angin fase ke-10. Jika dua peri angin muncul secara bersamaan, Chumu harus memanggil White Nightmare atau Mo Xie untuk bertarung. Masalahnya sekarang adalah di depan Chumu ada 3 peri angin fase ke-10. Ketiga hewan peliharaan jiwa elemen tipe angin ini semuanya tampak melindungi sesuatu, dan tidak membiarkan makhluk apapun untuk terus maju. Aku tidak bisa melawan pertempuran yang sulit ini, kalau tidak aku akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan tempur. Chumu menatap keempat peri angin fase ke-10 di kejauhan. Semuanya mengendalikan angin yang kacau dan wajahnya berubah sedikit serius. Kekuatan Mo Xie mampu menghadapi peri angin fase ke-10 sendirian. Raja kelas menengah White Nightmare tidak akan kesulitan untuk mengalahkan peri angin. Prajurit pertempuran pohon iblis yang menyerap kekuatan hidup mungkin hampir tidak akan mampu menghadapi 3 peri angin. Hanya saja, jika dia melakukan ini, prajurit pertempuran White Nightmare dan Devil Tree akan menghabiskan banyak kekuatan tempur. Dia masih belum bertemu dengan roh angin kuno, tetapi dia akan menghabiskan begitu banyak kekuatan tempur hewan peliharaan jiwanya. Jika hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat muncul, Chumu akan kesulitan untuk menghadapinya. Aku seharusnya tidak terlalu jauh dari Lu Sanli dan beberapa orang lainnya dari sini, kan? Chumu mulai menghitung. Lu Sanli dan yang lainnya pasti akan memburu beberapa Soul Pet yang kuat. Agar tidak diganggu oleh Soul Pet dan kelompok Soul Pet lainnya, mereka sengaja membersihkan area 100 meter di sekitarnya. Chumu berpikir apakah dia akan dapat menggunakan pembersihan medan perang mereka untuk menghadapi peri angin fase ke-10 ini. Mo Xie, terserah padamu. Chumu tidak menyimpan kekuatan jiwanya dan setelah memanggil kembali mimpi buruk putih ke ruang hewan peliharaan jiwanya. Dia melantunkan mantra dan memanggil Mo Xie di depannya. Mo Xie tetap dalam kondisi menyedihkannya. Saat dia muncul, bulu peraknya acak-acakan oleh angin yang bertiup, membuat rubah kecil yang menggemaskan dan cantik ini terus-menerus menggerutu. Malam, apakah kau melihat peri angin tahap ke-9 itu? Pergilah dan tutup kemampuan persepsinya. Chumu menunjuk ke arah peri angin di arah lain. Kekuatan peri angin tahap ke-9 tidaklah sesuatu yang istimewa dan teknik pikiran binatang mimpi guntur malam dapat dengan mudah menutup kemampuan perseptifnya. Begitu Dream Underworld digunakan, mata peri angin fase ke-9 ini langsung berubah menjadi hitam dan berdiri terpaku di sana. Mo Xie, tatapan mata iblis yang menyeramkan. Memanfaatkan pikiran peri angin tahap ke-9 yang sedang terkunci, Chumu dengan tegas meminta Mo Xie menggunakan teknik kecerdasan rubah neraka ekor 9 yang kuat. Murid iblis tatapan jahat adalah teknik iblis kuat yang memanipulasi pikiran musuh. Pupil mata Mo Xie memancarkan cahaya perak iblis yang melesat langsung ke mata peri angin tahap ke-9. Tak lama kemudian, matanya berubah menjadi berkilau seperti milik Mo Xie. Jelasnya, peri angin fase ke-9 ini telah jatuh di bawah kendali Mo Xie dan dengan satu pikiran, peri angin ini harus patuh mendengarkan. Baiklah, pergilah ke selatan dan gunakan teknik tipe angin tingkat 7 ke arah itu.
Suruh mereka datang untuk membantu kita membersihkan jalan. Di sebidang tanah kosong di selatan, Lu Sanli dan yang lainnya masih memperagakan taktik mereka melawan 3 komandan fase ke-9 dan 1 komandan fase ke-10. Jika mereka sedikit saja lengah, tim mereka akan terluka parah. Oleh karena itu, mereka harus memastikan semuanya sudah dipersiapkan sebelum pertarungan dimulai. Ada hembusan angin yang tidak biasa dari utara. Siapa yang berkuasa di utara? Lu Sanli mengerutkan alisnya dan mata birunya yang dalam menatap ke arah gurun utara tempat angin bertiup. Bos, ini bawahannya, jawab seorang pelatih hewan peliharaan dengan tanda lahir yang terlihat di wajahnya. Bagaimana situasinya di sana? Tanya Lu Sanli. Dia adalah orang yang memperhatikan segalanya dan dia tidak ingin hewan peliharaan jiwanya terluka dalam pertarungan yang direncanakannya dengan cermat ini hanya karena sesuatu yang diabaikannya. Itu adalah area angin yang kacau dan beberapa peri angin berfase tinggi tinggal di sana. Bawahan ini mengamati tempat itu sebelumnya, dan peri angin itu berjarak sekitar 1 kilometer dari kita. Jika kita bertarung, itu mungkin tidak akan mengganggu mereka, jawab pelatih hewan peliharaan berwajah tanda lahir itu. Ada peri angin yang saat ini sangat dekat dengan kita. Kalian berdua pergilah dan lihatlah. Pastikan tidak ada hewan peliharaan jiwa pengembara yang dapat mengancam kita muncul dalam jarak 1 kilometer dari kita. Kata Lu Sanli. Siap, Tuan. Dua pelatih hewan peliharaan langsung melompat ke Storm Devil Colt dan berlari ke utara. Huhuhuhu. Hembusan angin kencang bertiup dan kedua pelatih hewan peliharaan jiwa itu berhadapan dengan teknik tipe angin tingkat ke-7 saat mereka mencapai jarak 300-400 meter. Itu peri angin fase ke-9. Singkirkan dia. Kemampuan perseptif mereka berdua tidak lemah dan mereka segera mensubscribe channel Novel Donghua dan menemukan keberadaan peri angin. Mereka meminta Storm Devil Colt mereka untuk meningkatkan kecepatan dan mengejar peri angin fase ke-9 yang berusaha melarikan diri. Cumu yang bersembunyi di kegelapan mendengar suara Storm Devil Colt berlari kencang, dan senyum muncul di wajahnya. Sepertinya para penjahat bayaran ini telah memakan umpan. Mosie, suruh dia menyerang 3 peri angin tahap ke-10. Cumu memanfaatkan kesempatan itu dan memberi perintah pada Mosie. Keadaan menyedihkan Cumu tidak akan terdeteksi oleh hewan peliharaan jiwa manapun. Dia berdiri di dinding yang rusak, menyendiri, dan kedua pupil iblis peraknya berkedip-kedip dengan kilau yang mempesona. Peri angin fase ke-9 yang berada di bawah kendalinya juga memperlihatkan kilau yang sama. Ia melantunkan mantra lain dan menggunakan 3 badai pada 3 peri angin fase ke-10 yang saat ini menyerap kekuatan angin. Lama sekali. Ketiga badai itu menyapu angin kencang di padang gurun. Ketiga peri angin fase ke-10 yang tengah bercocok tanam di tengah aliran udara itu tiba-tiba diserang badai. Seketika, mata mereka yang jernih memerah dan mereka mulai melantunkan mantra dengan marah. Mereka kemudian melancarkan serangan ke peri angin fase ke-9 yang berani menyinggung harga diri mereka. Peri angin tahap ke-10 mampu menggunakan teknik tipe angin tingkat ke-8. 3 peri angin fase ke-10 secara bersamaan menggunakan teknik tipe angin tingkat ke-8, yang meliputi area yang sangat luas. Paling tidak, 2 pelatih hewan peliharaan jiwa di belakang peri angin fase ke-9 tidak akan bisa melarikan diri. Teknik tipe angin tingkat 8. Bos Lu, ada hewan peliharaan jiwa tipe angin yang kuat di sini. Pelatih hewan peliharaan jiwa berwajah tanda lahir itu buru-buru menggunakan ingatan jiwa untuk memberitahu Lu Sanli tentang area ini. Akan tetapi, setelah dia mengirimkan ingatan jiwa, 3 teknik tipe angin tingkat ke-8 yang ada di mana-mana menyapu bersih. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.